Kembali lagi dengan saya pada mata pelajaran Hygiene dan Sanitasi. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang personal hygiene. Nah, apa itu personal hygiene? Nah, sekarang sambil kita membahas tentang personal hygiene, coba kamu perhatikan gambar yang sudah saya tampilkan. Nah, personal hygiene itu berkaitan dengan kebersihan yang ada pada setiap diri orang. Nah, kenapa kita sebagai pengusaha boga wajib menjaga kebersihan? Karena eh, sebagai pengusaha boga wajib menyajikan yang namanya makanan yang sehat. Nah, makanan yang sehat bisa berubah menjadi sumber penyakit bila. Nah, sekarang coba lihat gambar. Tangan yang memegang makanan itu kotor. Kemudian, kuku-kuku pada tangan juga kotor. Kemudian, eh, kuping juga kotor. Alias, kalau bisa dikatakan, jika badan kita yang mengolah makanan itu kotor, otomatis makanan yang dihasilkan juga tidak akan sehat. Pasti akan ada penyakit di sana. Nah, makanan itu sangat berkaitan dengan istilahnya yang namanya penjamah makanan. Apa itu penjamah makanan? Penjamah makanan itu adalah setiap orang yang berhubungan dengan makanan. Siapa saja? Nah, penjamah makanan itu diantaranya adalah yang pertama, orang yang memasak makanan itu sendiri. Kemudian yang kedua, penjamah makanan itu adalah orang-orang yang menyajikan makanan itu sendiri kepada konsumen. Kemudian yang ketiga, penjamah makanan itu bisa orang yang mengkonsumsi makanan itu sendiri. Nah, sekarang penjamah makanan itu dapat menjadi pembawa penyakit. Maka dari itu kita sebagai pengusaha boga wajib untuk menjaga yang namanya personal hygiene. Nah, sekarang penjamah makanan itu dapat menjadi carrier. Carrier itu apa? Carrier ini adalah orang-orang yang membawa penyakit. Tetapi sang pembawa penyakit itu tidak menderita penyakit. Artinya penyakit yang dibawa hanya menumpang pada tubuh orang itu. Nah, ada tiga macam. Ada yang namanya convalescent carrier, kemudian adanya chronic carrier, dan yang ketiga ada yang namanya contact carrier. Nah, kita bahas yang pertama dulu, convalescent carrier. Convalescent carrier ini adalah orang-orang yang pernah menderita penyakit tetapi dia sudah sembuh. Namun, dalam tubuh orang tersebut masih membawa bibit-bibit penyakit sehingga masih mampu untuk menularkannya kepada orang lain. Kemudian yang kedua, chronic carrier. Nah, chronic carrier itu adalah seseorang yang tetap membawa kuman penyakit untuk jangka waktu yang lama. Tetapi orang tersebut tidak terlihat menderita suatu penyakit. Kemudian yang ketiga itu adalah contact carrier. Nah, contact carrier ini adalah orang-orang yang pernah berhubungan langsung dengan orang-orang yang sedang menderita penyakit. Sehingga orang itu hanya akan membawa penyakit untuk ditularkan. Nah, apalagi saat ini dalam situasi pandemi sangat sulit sekali mendeteksi siapa yang bertindak sebagai carrier. Bisa saja dia adalah teman di sebelahmu, bisa saja dia adalah keluargamu sendiri. Maka dari itu kita harus selalu menjaga yang namanya personal hygiene. Kemudian, penjamah makanan yang membawa penyakit itu bisa berupa kontaminasi silang. Apa sih itu? Jadi makanan yang sudah bersih atau makanan yang siap untuk dikonsumsi terkontaminasi lagi oleh makanan yang kotor atau oleh
bahan-bahan atau benda-benda di sekitarnya yang masih kotor. Maksudnya gimana? Nah, yang pertama, kita mengolah makanan yang bersih dengan menggunakan pisau atau talenan yang sebelumnya digunakan untuk memotong makanan mentah, misalnya untuk memotong daging. Jadi setelah memotong daging digunakan untuk memotong kue. Nah, itu bisa menimbulkan yang namanya kontaminasi silang. Kemudian yang kedua, memegang makanan dengan tangan yang kotor. Artinya tangan yang sebelumnya digunakan untuk misalnya membuang sampah, untuk memegang makanan mentah, itu yang digunakan untuk memegang makanan yang siap untuk dikonsumsi, sehingga berpotensi menimbulkan adanya kontaminasi pada makanan yang bersih tadi. Kemudian yang ketiga, kontaminasi silang dapat terjadi bila kita menyimpan makanan menjadi satu dengan makanan yang mentah. Misalnya dalam lemari es, kita menyimpan makanan kue misalnya, kemudian di sebelahnya ada daging mentah atau makanan-makanan yang berpotensi menimbulkan kontaminasi. Nah, kemudian yang terakhir, orang-orang atau penjamah makanan yang dapat menjadi pembawa penyakit itu adalah orang yang menderita penyakit. Nah, ini pasti sangat mudah sekali untuk kita deteksi, sehingga orang-orang yang sakit tidak boleh berhubungan dengan makanan. Maka dalam nanti kita pelajari dalam hal performansi, orang-orang yang sedang sakit, misalnya kena flu, batuk, apalagi sekarang ada COVID, itu tidak boleh berhubungan dengan makanan. Lalu bagaimana agar personal hygiene dapat tercapai dengan baik? Maka dari itu ada yang namanya peraturan-peraturan dasar yang wajib untuk diikuti. Ada dua macam. Yang pertama, performansinya bagaimana. Kemudian yang kedua, sikap yang ditunjukkan seperti apa. Jadi performansi ini adalah tampilan dari luar, penampilan fisiknya seperti apa. Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, yang bekerja dalam hal ini adalah pengusaha-pengusaha boga harus menggunakan pakaian kerja yang sesuai. Artinya gimana? Pakaian kerja yang digunakan harus bersih, harus rajin dicuci. Jadi tidak boleh pakaian kerja, terutama yang mengolah makanan, kemudian yang menyajikan makanan dalam kondisi yang kotor. Jadi setiap harinya harus dicuci. Nah, selain pakaian, juga wajib menggunakan yang namanya penutup kepala. Kenapa penutup kepala itu penting? Karena di kepala ada rambut. Nah, rambut yang ada di kepala itu bisa lepas atau tercabut dan bisa saja masuk ke dalam makanan. Sehingga nanti penutup kepala ini diharapkan mampu menjaga agar rambut yang ada di kepala kita tidak jatuh ke makanan. Kemudian, yang kedua, kita sebagai pengusaha boga harus menggunakan dasi atau bisa dikatakan kata lainnya adalah kacu. Manfaatnya apa? Ini tujuannya adalah untuk menjaga keringat, agar keringat tidak menetes ke dalam makanan. Kemudian yang ketiga, gunakanlah apron. Apron ini selain berfungsi untuk menjaga panas api saat kita memasak, juga berfungsi untuk mencegah penyakit yang ada pada badan kita. Siapa tahu kita membawa bakteri atau membawa virus kuman, tidak jatuh ke dalam makanan. Kemudian yang keempat, sepatu wajib digunakan. Ini adalah untuk keamanan pengolah makanan itu sendiri. Syarat sepatunya bagaimana? Sepatunya haruslah sepatu yang tidak licin. Kemudian di bagian depannya harus
ada yang namanya pelindung. Tujuannya apa? Agar terlindung dari bila ada bahan panas atau berat yang jatuh ke kaki tidak menimbulkan luka. Kemudian yang kedua, kita sebagai pengolah makanan tidak boleh menggunakan yang namanya aksesoris yang berlebihan. Dalam hal ini yang ada di tangan bisa berupa cincin, bisa berupa gelang, karena bisa menjadi tempat hidup bakteri. Jadi ketika kita mengolah makanan, bisa bakteri menulari makanan yang kita olah. Kemudian harus memotong kuku secara berkala. Jadi kuku tidak boleh panjang. Sama seperti tadi, bisa menjadi tempat hidup dari bakteri. Yang keempat, tata rambut. Bagi yang laki-laki, rambutnya harus selalu dipotong pendek. Kemudian bagi yang perempuan, itu harus diikat rapi. Sehingga harapannya rambut koki tidak terjatuh ke dalam makanan. Walaupun tadi di depan kita mewajibkan menggunakan yang namanya penutup kepala. Lalu sikapnya gimana? Jadi sikap ini adalah tingkah laku yang harus ditunjukkan oleh seorang penjamah makanan agar dapat menghindari terjadinya kontaminasi. Yang pertama, harus mencuci tangan. Bila mana? Pertama, sebelum mengolah makanan. Kemudian dari kamar mandi. Kemudian yang ketiga, setelah memegang sampah. Yang keempat, setelah memegang uang. Yang kelima, setelah bersin atau batuk. Yang keenam, setelah kontak dengan orang. Yang ketujuh dan 8 dan seterusnya. Sebenarnya masih banyak lagi yang lain. Apalagi kita saat ini dalam situasi pandemi COVID-19, itu sangat berpotensi sekali terjadinya kontaminasi atau infeksi. Maka diharapkan habis keluar rumah, habis dari tempat umum, habis dari manapun kita berada, kita harus selalu mencuci tangan dalam air mengalir dan ingat gunakan sabun. Kemudian ketika kita mengolah makanan, kita sama sekali tidak boleh bersin ataupun batuk. Maka bagi yang merasa sakit tidak boleh masuk kerja, karena itu bisa menimbulkan kontaminasi seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Yang ketiga, nah ini adalah mungkin bagi beberapa orang sulit sekali dilakukan, yaitu tidak menggaruk. Entah menggaruk hidung, entah menggaruk kepala, entah menggaruk badan, entah menggaruk tangan, entah menggaruk bagian tubuh yang lain. Karena ketika kita melakukan proses menggaruk, itu akan memicu ataupun bisa mengangkat bakteri ataupun kuman dari bagian badan yang kita garuk sehingga nempel di kuku. Nah, setelah nempel di kuku lalu kita mengolah makanan, itu bisa menimbulkan yang namanya kontaminasi. Ya, sekian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan hari ini, dan seperti biasa terima kasih.